Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, alhamdulillah bertemu kembali dalam pembelajaran baru, yaitu 5C, buku tematik 5C. Anak-anakku, coba amati apa yang ibu pegang ini. Baik, yang ibu pegang ini adalah sebuah dus. Di dalam kemasannya, di luar kemasannya terdapat ini good food, good life. Artinya apa coba? Pasti kalian tahu semua ya. Artinya makanan yang baik membuat hidupmu baik. Nah, ini ada sebuah produknya dari ini. Ini adalah kata-kata iklan tentunya yang mengajak apabila kalian menggunakan produk ini, hidupmu akan baik ya, dan akan sehat. Ini adalah kata-kata iklan, walaupun 2 kalimat tapi bisa dipahami dan kalimatnya mengajak untuk selalu hidup sehat. Nah, anak-anakku, kenapa sih kita harus memakan makanan yang sehat supaya hidup kita sehat? Karena apabila kalian memakan makanan yang sehat, kalian akan alat pencernaan kalian pun akan sehat. Hidup kalian pun akan sehat dan hidup kalian pun akan baik pula. Nah, untuk mengantar pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang cara membuat iklan, juga tentang alat pencernaan manusia dan hewan. Yuk kita ikuti pembelajaran berikut ini. Baiklah anak-anak, adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Menjawab pertanyaan dari teks yang dibaca. 2. Menyebutkan ciri-ciri iklan. 3. Membuat dan menjelaskan isi iklan. 4. Menyebutkan nama organ pencernaan pada kelompok hewan mamalia, aves, reptil, dan manusia. 5. Menjelaskan sistem pencernaan pada kelompok hewan mamalia, aves, reptil, dan manusia. Nah, tematik 5C yaitu makanan sehat. Yuk kalian amati dan baca materinya pada halaman 7 sampai 15 mengenai sistem pencernaan pada mamalia, aves, reptil, dan manusia. Nah, tadi ketika pembukaan, ibu tadi membawa sebuah dus. Di dalam dus itu ada iklan. Coba apa ciri-ciri iklan atau apa iklan itu? Iklan adalah media penyampaian atau pengenalan produk kepada masyarakat. Dan ciri-ciri iklan yaitu 1. Bahasa yang digunakan bersifat merayu, membujuk, mengajak, serta menganjurkan. 2. Menjelaskan produk yang diiklankan. 3. Memadukan unsur kata dan gambar. Nah, anak-anakku coba ini amati contoh iklan berikut. Iklan ini iklan layanan masyarakat, bijak memilih makanan. Jadi supaya kita sehat, kita harus bijak dalam memilih makanan. Nah, ini adalah iklan produk obat. Ya, di sini ada kalimat iklannya. Solusi sakit mah dan kembung, segar di mulut, nyaman di perut. Nah, ini kalimat iklan yang sangat baik sekali untuk para pembacanya bisa membeli obat ini. Nah, kemudian sekarang obat-obat tadi adalah kita beli dan layanan masyarakat itu supaya hidup kita itu pencernaannya sehat. Nah, mengapa harus sehat? Karena kita akan belajar tentang sistem pencernaan makanan
pada hewan. Nah, pertama pada hewan mamalia. Lihat ini, amati gambar sapi ya. Nah, saluran pencernaan pada hewan mamalia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus ya. Nah, hewan mamalia atau disebut dengan pemamah biak memiliki gigi seri dan gigi geraham. Gigi seri fungsinya untuk menggigit dan gigi geraham fungsinya untuk mengunyah makanan. Nah, hewan pemamah biak ini memiliki lambung besar yang terbagi menjadi 4, yaitu perut jala atau retikulum, perut masam atau abomasum, perut besar, rumen, dan perut kitab. Nah, sekarang kita amati sistem pencernaan makanan pada apes atau burung. Nah, sistem pencernaan pada burung yaitu urutannya yaitu dari mulut, makanan itu kemudian ke estragus atau ke kerongkongan, ke tembolok, lambung, kelenjar, empedal, usus halus, usus besar, dan rektum, serta berakhir di kloaka. Nah, burung sebenarnya tidak memiliki gigi. Nah ya, makanan yang dipatuk disimpan sementara di dalam tembolok. Tembolok ini adalah bagian bawah dari kerongkongan. Nah, terus makanan yang dimakan oleh burung langsung masuk ke lambung. Di dalam lambung burung ada 2, yaitu lambung kelenjar, lambung pengunyah atau disebut empedal. Kemudian lambung kelenjar berfungsi menghasilkan enzim. Nah, lambung pengunyah atau empedal berfungsi mencerna makanan. Setelah dicerna, makanan masuk ke kloaka. Nah, kemudian kita sekarang belajar ke sistem pencernaan makanan pada reptil. Apa itu reptil ya? Nah, ini amati coba, ini adalah buaya ya. Sistem pencernaan makanan pada reptil, contohnya ini buaya. Saluran pencernaan makanan pada reptil terdiri dari mulut. Jadi makanan masuk dari mulut, kemudian ke kerongkongan, masuk ke lambung, kemudian ke usus halus, dan berakhir di kloaka. Karena kloaka ini adalah akhir dari pencernaan yang nantinya dikeluarkan ya. Nah, kelenjar pencernaan terdiri dari kelenjar ludah, pankreas, dan hati. Dan kelenjar inilah yang melumatkan makanan sehingga dapat dicerna oleh seluruh tubuh hewan reptil ini. Nah, bentuk lambung pada reptil sesuai dengan bentuk tubuhnya. Contoh kura-kura yang bulat ya, memiliki lambung bulat juga. Ular dan bangkarung memanjang, maka perutnya pun bentuk perutnya memanjang. Begitu pula yang kalian amati, ini adalah buaya. Buaya juga ini memiliki lambung yang panjang juga itu ya. Nah, coba ini reptil sebenarnya ada beberapa jenis ya. Ada reptil pemakan serangga atau insektivora, reptil pemakan daging atau karnivora ya. Nah, tadi sudah Ibu katakan bahwa alat pencernaan pada reptil sesuai dengan bentuk tubuhnya. Paham ya anak-anak ya? Yuk, sekarang kita belajar sistem pencernaan pada manusia. Hampir sama sebenarnya ya. Sistem pencernaan pada manusia yaitu pada yang pertama makanan masuk ke mulut. Di mulut terjadi mulut, kemudian ke kerongkongan, ke lambung, ke usus halus dan ke usus besar, dan langsung dibuang ke anus. Ayo lihat sekarang proses pencernaannya ya. Nah, makanan di rongga mulut terjadi 2 proses pencernaan, yaitu secara mekanis dan secara kimiawi. Secara mekanis itu dibantu oleh lidah dan gigi ya. Nah, kemudian kalau secara kimiawi ini dibantu dengan enzim ya. Nah, kemudian makanan masuk ke dalam kerongkongan.
masuk dengan gerakan-gerakan peritastik itu ya. Kemudian setelah dari kerongkongan, makanan masuk ke dalam lambung. Di lambung ini diproses secara mekanis, yaitu makanan dilematkan oleh dinding lambung dan kimiawi ya. Dan proses kimiawi makanan akan dicerna oleh getah lambung. Getah lambung mengandung air, asam lambung, dan enzim. Enzimnya yaitu enzim renin, pepsin, dan lipase. Baik anak-anakku sekalian, nah sekarang masih dalam proses pencernaan pada manusia. Tadi setelah makanan dicerna dari lambung, makanan juga dicerna setelah 3-4 jam, makanan akan masuk ke dalam usus halus. Di dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi dengan bantuan enzim yang berperan dihasilkan oleh pankreas. Kemudian juga, sisa makanan yang masih mengandung air akan diserap oleh usus besar. Di dalam usus besar terdapat bakteri E. coli yang membantu proses pembusukan sehingga sisa makanan menjadi feses dan dikeluarkan melalui anus. Itulah proses pencernaan pada manusia. Paham ya anak-anak ya apa yang Ibu jelaskan tadi? Kalau tidak paham, nanti kita akan tanya jawab ke guru masing-masing ya. Nah, anak-anakku semuanya, alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga kalian dalam pembelajaran ini bisa bermanfaat dan kalian bisa memilah dan memilih makanan yang bergizi, yang bermanfaat untuk tubuh supaya organ-organ tubuh kalian juga sehat. Nah, sekarang anak-anakku jangan lupa ya, kita akan bergembira dengan mengerjakan tugas-tugas yang ada di halaman 6. Itu semuanya ya. Kemudian yang ada di halaman 10, ayo mencari tahu. Kemudian di halaman 13, ayo menulis. Selamat mengerjakan tugas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya anak-anak.